Word, nanti eh, Word-nya itu yang diupload di portal akademik nanti saya akses. Gitu ya, Pak Rohmat. Jadi Pak, matur suwun. Tapi pastikan linknya itu, link Google Drive-nya bisa diakses. Di setting dulu siapa saja yang memiliki link. Kalau nggak di setting nanti nggak bisa dibuka. Ya, Jadi Pak, monggo. oke. Ya nanti di gitu aja disematkan di Word begitu. Ya. Baik, materi terakhir itu tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Bapak Ibu hari ini saat ini berada di semester berapa? Semester 4 ya. Baik, kita akan mereview flashback kembali. Mungkin ini penting untuk kita diskusikan. Materi ini sudah saya share di portal akademik ya, atau di Damel ya. Sudah belum? Ini materi tampak di layar, Bapak Ibu. Ada, Pak, ada. Pak. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi apa itu penelitian kualitatif, kuantitatif, ya. Burasan. Sholat wae di duhur mangan durung. Baik, adminnya siapa nih adminnya? Pak, Paroi. Pak Rawi. Baik, saya sampaikan sekilas tentang kuantitatif. Apa yang Bapak Ibu terpikir di benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata kuanti? Apa, Pak Rohmat? Jumlah Kuantitatif Pak, itu Jumlah, Pak. jumlah. Titik jumlah, kuantitas. angka-angka, ya, data statistik, saintifik, gitu ya, numerik, ya. Metode kuantitatif bertumpu pada filsafat ya positivisme. Apa itu? Yang memandang bahwa realitas atau gejala fenomena yang terjadi di sekitar kita itu bersifat tunggal, parsial. Ketika kita melihat misal seseorang sedang duduk di warung makan, ya dia sedang makan, lapar. Jadi satu fenomena hanya dimaknai apa adanya yang ter tersurat gitu ya, yang tampak apa adanya, konkret, bisa diukur, maka ada hubungan gejalanya bersifat kausalitas sebab akibat. Termasuk di dalamnya metode kuantitatif itu adalah metode eksperimen. Misal Bapak Ibu akan meneliti implementasi strategi belajar X misal dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bla 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 bla. Implementasi media belajar Quizzes dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas 6 MI misal. Itu metode eksperimen. Jadi menguji cobakan sebuah konsep, metode, strategi, media gitu ya. Ada kelas treatment, ada kelas kontrol gitu ya. Kelas
treatment katakan subjek penelitian Bapak Ibu adalah kelas 6 MI atau kelas 6 SD misal. Dan ada dua kelas 6A dan B misal begitu. Yang ingin diuji cobakan itu adalah di kelas 6A. Yang kelas 6A diberikan media belajar berupa game atau kuis melalui Quizizz gitu ya pada mata pelajaran bahasa Arab. Lalu yang kelas B tidak diberikan treatment berupa media Quizizz. Materinya sama, bahasa Arab tentang at-ta'aruf misal gitu. Lalu bagaimana eh, hasil akhirnya? Apakah kelompok siswa yang diberikan media belajar dengan Quizizz akan meningkat pemahamannya terhadap kosakata bahasa Arab tentang ta'aruf, atau kelas kontrolnya biasa-biasa saja, atau bagaimana? Nah, kita ingin melihat itu eksperimen. Ya, jadi banyak hal yang dieksperimenkan itu ya, menguji cobakan media, strategi, metode, ya, teori, dan seterusnya. Lalu survei, penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dalam rangka untuk generalisasi. Kalau survei ini ya, misal kebijakan ya, implementasi kebijakan pendidikan atau internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di sekolah. Ya. Lalu Bapak Ibu mensurvei seberapa masifkah sekolah-sekolah menindaklanjuti kebijakan dari Kementerian Agama atau dari Dinas Pendidikan daerah gitu untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Sampelnya misal di salah satu kabupaten, misal kabupaten mana, misal sebut saja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Total ada Bapak Ibu akan mensurvei tingkat MI. Jenjang MI di Sleman katakan ada 20 sekolah. Ya. Apakah seluruh MI yang akan dijadikan eh, objek penelitian itu, 20 itu, atau 10 saja sebagai sampel, ya. Maka semakin besar jumlah sampel atau jumlah sampel mendekati jumlah populasi, maka semakin besar akurasinya. Gitu ya. Kalau hanya sampelnya satu sekolah, terus Bapak Ibu ingin mengeneralisasi bahwa pelaksanaan atau implementasi moderasi beragama di sekolah di jenjang MI yang ada di Kabupaten Sleman tidak berjalan efektif. Pada akhirnya kesimpulannya begitu. Tapi sampelnya hanya satu sekolah. Sementara sekolah atau jenjang MI yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta itu ada 20. Tidak bisa mengeneralisir seperti itu. Sampelnya cuma satu sekolah. Kalau misal sampelnya separuh 50% dari populasi, oke. Atau malah seluruhnya 20 sekolah dijadikan sampel gitu. Di di apa namanya disebarkan angket, kuesioner gitu kepada guru, kepada siswa, kepada kepala sekolah. Wah, itu hasilnya mungkin sangat-sangat akurasi. Akurasinya tinggi gitu ya. Dan itu bisa digeneralisir. Artinya bahwa implementasi nilai-nilai moderasi beragama di sekolah atau madrasah di jenjang MI di Kabupaten Sleman secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan dengan baik ya. Hal ini mencerminkan bahwa sekolah-sekolah atau madrasah yang ada di Provinsi DIY bisa dikatakan
pelaksanaan implementasi moderasi beragama berjalan dengan baik. Itu bisa untuk digeneralisir. Tapi kalau hanya satu sekolah ya tidak bisa, tidak akurat datanya. Lalu yang kedua kualitatif. Kualitatif, biasa kalau kita mendengar kualitatif itu kaitannya dengan kalimat, narasi, ya, interpretatif, deskriptif, eh, istilah-istilah itu yang dekat dengan metode kualitatif. Maka kalau metode kuantitatif biasanya untuk orang-orang yang eh, tidak senang berinteraksi dengan orang-orang, maka dia cocok dengan metode kuantitatif. Ya, hanya menyebar angket gitu, menyebar angket kan bisa tidak harus langsung pakai Google Form atau Monkey Survey dan seterusnya gitu. Tapi kalau metode kualitatif cocok untuk mereka-mereka yang memang punya basic apa ya, suka bertemu dengan orang, bersosialisasi, ya, jiwa-jiwa yang terbuka, senang ngobrol, itu cocok untuk orang-orang seperti ini. Jadi metode kualitatif itu. Senang bercerita, bernarasi, ya, mendeskripsikan sesuatu. Maka aliran filsafatnya adalah filsafat post-positivistik. Bagaimana itu yang memandang realitas atau fenomena kejadian ini sesuatu yang holistik, dinamis dan penuh makna. Jadi lebih melihat sesuatu yang tersirat daripada yang tersurat. Ya, kalau kuantitatif begitu, melihat yang tersurat saja. Sementara kualitatif melihat yang tersirat. Ada apa di balik kejadian itu, fenomena itu. Ya. Oh, misal ada kebijakan sekolah yang tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Ada apa? Ya, itu fenomena. Lalu digali, ya, ditelusuri, dicari tahu. Ya, ternyata memang tidak ada apa namanya reward and punishment dari sekolah, tidak ada sanksi yang tegas, ya. Kebijakan sekolah tentang pelaksanaan atau implementasi moderasi beragama, ya, atau apa namanya implementasi kebijakan sekolah tentang nilai-nilai karakter atau kurikulum cinta misalnya gitu ya, yang sedang baru, yang sedang hit itu di lingkungan sekolah, studi kasus madrasah mana, ya. Itu yang ingin digali. Apa sejatinya makna di balik sebuah peristiwa, ya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus punya bekal teori dan wawasan yang luas. Ya, mampu bertanya, menganalisis, bagaimana menyusun daftar pertanyaan, ya, lalu membuat transkrip wawancara, observasi. Kalau kuantitatif mengandalkan data utamanya adalah angket, kalau kualitatif biasanya mengandalkan data utamanya dari interview mendalam, wawancara mendalam, dan observasi. Ya, kalau ada pun dokumentasi biasa untuk eh, data sekunder itu ya, dan seterusnya pendukung. Baik, kualitatif. Biasanya teknik pengumpulan datanya triangulasi. Nah, triangulasi itu bagaimana? Triangle itu tiga sisi, ya, yang saling mengkonfirmasi. Misal eh, Bapak Ibu sedang meneliti eh, apa namanya tadi kebijakan moderasi beragama di sekolah. Lalu Bapak Ibu wawancara kepala sekolah, bagaimana Bapak terkait tentang kebijakan moderasi beragama yang
diimplementasikan di sekolah Bapak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, misal jawabnya begitu. Tanpa ada hambatan apapun, misal begitu. Apakah kita langsung percaya? Jangan langsung percaya, karena peneliti itu harus skeptis. Skeptis itu menanamkan keraguan untuk mencari sebuah apa namanya, menemukan eh, fakta-fakta yang sebenarnya. Apa betul implementasi moderasi beragama di sekolah ini berjalan dengan baik? Lalu kita konfirmasi dengan gurunya, diwawancarai. Bagaimana Pak, Bu, pembelajaran atau implementasi moderasi beragama? Bagaimana bentuk evaluasinya Pak dari sekolah? Kepala sekolah ada apa namanya, evaluasi bulanan begitu atau bagaimana? Atau disupport dana dan lain sebagainya. Wah, di sini malah nggak jelas Pak implementasinya, suka-sukanya guru misal gitu. Lah, ini kenapa ada pertentangan apa namanya, data gitu ya, informasinya kontradiksi. Lalu kurang yakin apa betul? Anda konfirmasi lagi kepada siswa-siswa bagaimana di sini tentang moderasi beragama, apakah ada bentuknya berupa kegiatan proyek P5P2RA setiap 1 semester, 1 tahun, atau bagaimana? Nggak ada sama sekali, Pak. Kita nggak ada proyek-proyek kayak gitu-gitu, gitu. Aduh, gitu ya. Ini. Lalu kurang yakin lagi, coba observasi bagaimana keseharian pembelajaran, adakah nilai-nilai moderasi beragama dipraktekkan secara sadar di sana berdasarkan kebijakan yang ada. Jangan-jangan tidak ada. Ada kebijakannya tapi dipraktekkan, tidak ada dipraktekkan. Itu baru namanya triangulasi, saling mengkonfirmasi antar data. Data observasi dikonfirmasi dengan wawancara, wawancara mungkin dokumentasi, ya. Perlu diperkuat lagi mungkin dengan angket dan seterusnya, gitu. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Jadi digali secara mendalam, wawancara, dikejar datanya, ya. Mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya, yang pasti, atau sesuatu yang memiliki nilai di balik yang tampak. Ya. Oleh karena itu metode ini tidak menekankan pada generalisasi, tapi menekankan pada pemaknaan, signifikansi. Kalau generalisasi itu istilah dalam kuantitatif. Kalau dalam kualitatif itu namanya transferability, keteralihan. Mungkin kita meneliti di pondok atau sekolah lah, sekolah atau madrasah yang punya ciri khas program tahfidzul Quran. Nah, bagaimana metode pengembangan eh, apa namanya, tahfidzul Quran di madrasah A gitu, sehingga dapat eh, memberikan efektivitas yang luar biasa. Nah, hasil penelitian dari madrasah A itu bisa diterapkan di madrasah B yang memang sama-sama punya background eh, apa namanya, punya kebijakan atau visi dalam membentuk siswa-siswa Qurani dan punya program tahfidzul Quran. Itu bisa diterapkan hasilnya karena sama-sama punya ciri khas yang sama. Tapi kalau satu madrasah mengunggulkan aspek bahasa bilingual, sementara Bapak Ibu meneliti di situ, terus hasilnya itu akan diterapkan di madrasah yang backgroundnya mengunggulkan tahfidzul Quran, ya tidak match, ya, karena tidak sama, tidak memiliki ciri khas yang sama. Itu transferability. Lalu jenis-jenis metode kualitatif itu ada fenomenologi, ada etnografi, studi kasus ya biasanya, penelitian historis, sejarah. Misal Bapak Ibu tertarik meneliti sejarah perkembangan TPQ. Misal di wilayah Bapak Ibu ada TPQ yang sudah cukup lama didirikan dan banyak lahir dari situ uh, hafid-hafid, ya, hufat-hufat yang bagus.
atau bahkan melahirkan guru ngaji yang tersebar di mana-mana, kori-koria, ya itu kiranya bagus diteliti lembaga-lembaga semacam TPQ atau lembaga tahfidzul Quran, lembaga apa namanya tilawatil Quran, kalau ada di wilayah Bapak Ibu. Ya. Atau meneliti tentang sejarah dan kontribusi seorang tokoh ulama gitu ya. Kontribusi pemikiran pendidikan Islam Kiai Fulan misal gitu. Bagaimana kiprahnya, apa karya-karyanya, apa jasa-jasanya, dedikasinya, itu menarik untuk diteliti. Ya, mungkin saya kira mungkin masih banyak yang belum terekspos ulama-ulama lokal kita yang banyak berkontribusi, tapi belum banyak diketahui oleh massa atau khalayak gitu. Dan itu menarik untuk diteliti supaya orang lain di dunia luar juga tahu bahwa kita punya figur-figur yang cukup aktif menyebarkan nilai-nilai keislaman, pendidikan keislaman, kebahasaan, supaya orang lain juga bisa mencontoh kiprahnya gitu kan. Ya kalau misalnya yang ma'ruf yang sering kita dengar misal An-Nawawi Al-Bantani gitu kan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Arsyad Al-Banjari, siapa lagi? Syekh apa Mahmud Al-Palimbani dan seterusnya. Kalau ada ulama-ulama lokal atau tokoh-tokoh lokal yang mungkin sudah berkiprah lama dan punya peninggalan jasa-jasa luar biasa bisa diangkat gitu, bisa diteliti. Lalu ada penelitian kombinasi combine antara kuantitatif dan kualitatif, ya. Jadi peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus, gitu ya. Jadi kalau metode kuantitatif tadi pendekatan filsafatnya adalah positivistik, melihat realitas itu hanya tunggal, ya, satu, rigid, ya terukur. Kalau kualitatif melihat realitas itu sebagaimana pandangan post positivistik, artinya bersifat dinamis, fleksibel gitu. eh Justru yang penting itu adalah makna di balik sebuah peristiwa atau fenomena itu kualitatif. Nah, kalau kombinasi kedua-duanya sama penting. Baik yang tampak, yang tersurat maupun tersirat sama-sama penting untuk dimaknai gitu ya. Itu maka pendekatannya adalah pragmatisme. Memandang dunia bukanlah satu kesatuan yang absolut. Dengan pandangan ini peneliti kombinasi melihat dunia atau realitas dari berbagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Tidak tergantung pada satu pendekatan saja. Oke. Nah, analoginya seperti ini. Eh, Tampak di layar Bapak Ibu, Ada Pak, ada. Mancing ya, orang mancing. orang mancing. Kalau orang kuantitatif, bagi orang kuantitatif melihat gambar ini atau melihat peristiwa ini, melihat fenomena ini, ya dia hanya memaknainya sebagai eh, dia sedang mancing. Itu aja. Jadi hanya apa adanya yang terjadi. Apa apa adanya yang tampak. Hanya mengamati yang tampak. Tapi bagi orang kualitatif, eh, dia akan berkata dia sedang mencari nafkah. Ya, dia sedang bingung. Dia sedang menghilangkan stres. Dia sedang mencari hiburan. Maka bagi orang kualitatif adalah makna dari sebuah peristiwa. Itu yang penting. Ya, menginterpretasikan makna
peristiwa atau kejadian. Dia memang tampaknya sedang mancing. Tapi sejatinya mancing yang dia lakukan ini apa? Sesungguhnya motif apa? Ya, Pak, ngapain jenengan mancing? Nah, lalu Anda wawancara kan? Saya sedang cari nafkah, Mas. Ya, nyari ikan untuk sesuatu, untuk eh, lawuh, lauk hari ini gitu. Ya. Saya sedang bingung, Mas. Daripada bingung di rumah, saya mending bingung di sini gitu. Nah, bagi orang kombinasi yang metode pendekatannya adalah combine, dia sedang mancing. Ya betul, dia sedang mancing. Guna untuk mencari nafkah, guna untuk menghibur diri, menghilangkan stres, ya, eh dan macam-macam. Jadi dua-duanya diperlakukan sama-sama pentingnya. Dia memang sedang mancing, iya betul, tetapi dia memancing untuk apa? Itu makanya pragmatis. Pragmatis itu menganggap sesuatu itu penting, memiliki fungsi, ya. Kalau kuanti ya pokoknya dia mancing gitu aja. Tidak mau tahu dia motifnya apa, tujuannya apa, ya, gunanya apa, ndak penting kuantitatif. Ya pokoknya dia mancing. Itu. Kurang lebih begitu untuk kuantitatif, kualitatif, dan metode kombinasi. Ya, silakan nanti kalau penelitian berdasarkan objek kajian artinya tempat, ada yang library, ada yang lapangan gitu ya. Bagi yang suka terjun ke lapangan ya mungkin field research. Kalau yang sukanya di rumah saja, tidak mau ngobrol-ngobrol dengan orang gitu ya, ingin kerjanya di rumah, tidak mau kemana-mana ya mungkin library research. Library research itu ya mungkin salah satu contoh penelitiannya adalah menganalisis buku teks. Ya, misal eh, apa namanya buku teks bahasa Arab atau buku teks atau buku ajar mata pelajaran SKI kelas berapa bisa kelas 6 MI dalam pendekatan gender misal gitu. Jadi Bapak Ibu ingin melihat buku itu dilihat dari aspek keramahan gender. Apakah buku SKI atau buku bahasa Arab ini ramah gender atau tidak? Maksudnya ramah gender itu bagaimana, Pak? Ramah gender itu memposisikan maskulin, cewek, dan cowok itu secara setara, seimbang, baik dalam bentuk visual maupun verbal. Misal kita menemukan jumlah gambar yang ada dalam buku MI, bahasa Arab MI misal ya, bahasa Arab MI kelas 6, kita menghitung ada 50 gambar. Dari 50 gambar itu gambar yang mencerminkan tokoh laki-laki ada berapa? Mencerminkan tokoh perempuan ada berapa? Ya. Setelah dihitung ternyata dari 50 gambar yang ada di dalam buku itu lakinya ada 40 gambar. 10 gambar hanya mencerminkan tokoh perempuan. Wah, ini bukunya bias gender, ya, gitu. Lalu dari segi kalimat gitu ya. Kalimat atau kata misal. Kita hitung, misal kata-kata profesi, tobibun, dokter, mudarrisun, guru laki-laki, tobibun, guru perempuan, muhandisun, insinyur laki-laki. Dari semua nama-nama itu yang mencerminkan laki-laki ada misal 20 istilah. Dari 20 istilah yang muncul untuk laki-laki itu 15. Ceweknya hanya 5. Nah, itu bias gender namanya. Ya. Dan seterusnya itu menarik untuk diteliti.
kurang lebih begitu untuk kuanti, kuali, dan kombinasi. Apalagi Bapak Ibu di lembaga pendidikan, saya kira banyak yang bisa diamati. Entah itu metode belajar, gaya belajar siswa, latar belakang siswa, ya, pengaruh macam-macam, pengaruh gadget kah, ya, pengaruh latar belakang pergaulan, sekolah atau di luar sekolah, dalam belajar mata pelajaran tertentu, misal gitu. Ya, kesiapan belajar, kematangan belajar, buku ajarnya yang belum masih terdapat kesalahan-kesalahan, bias gender, tidak ramah gender dan seterusnya, atau bukunya belum mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama dan seterusnya. Itu banyaklah bisa diamati nanti. Ya, baik itu mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Oh, Eh, ini. Ya, silakan. Sampaikan penelitian kuantitatif itu tidak boleh hanya satu eh, sampel, tetapi lebih dari satu sampel Hmm. dikomunikasikan. Nah, semisal begini, Bapak. Semisalkan saya ingin meneliti mengenai pengaruh metodologi dongeng Madin. Nah, Madin yang terkhusus di Madin saya. Apakah itu bisa dikatakan dengan penelitian yang sudah cukup berhasil karena saya hanya memakai sampel satu Madin saja atau bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Zarkini ingin meneliti apa tadi judulnya, pengaruh. Pengaruh metode mendongeng dalam pembelajaran. Oke, tapi ini kan dalam rangka untuk eksperimen kan, Iya. bukan bukan survei. Kalau survei beda lagi kan gitu. Kalau Eh, eh, untuk apa ah, tuh Pak? Ini untuk survei Pak. Untuk survei. Nah, survei. Kalau survei hanya datanya, objek penelitiannya, setting penelitiannya hanya satu sekolah, ya kurang. Dan Bu Sagir gini ada di kabupaten mana ini? saya di Jogja Pak. Di Jogja kotanya, Gambiran. Oh, di Jogja di mana? Kota? Di Gambiran Pak. Oh, Gambiran daerah mana itu? Oh, Jogja kota apa mana? Eh, daerah ikut Nggih, satu boleh. kelurahan dengan Umbul Harjo, Umbul Harjo. Umbul Harjo Iya apa masuk, namanya sih? itu Ya masih Umbul kota Harjo kan? Pak. Iya. Iya masuk kota itu. Ya kalau untuk survei ya itu kurang. Kalau cuma satu sekolah gitu ya. Itu apa setingkat MI, MTS, MA? Madrasah diniyah Pak. Madrasah di Oh, oke. jadi Ah, apa ya setingkat apa ya Madin. madrasah. Kalau di Jogja nyebutnya tuh Madin sih Pak. Ah, bukan lembaga formal sih Pak. Maka di anu dulu dipetakan dulu, Madin di kota Jogja itu ada berapa dulu ya, misal ada 10 misal, lihat aja datanya di Kemenak, ya, di Pontren kan ada jumlah Madin, ya, pondok pesantren dan seterusnya, itu Mahat Ali, misal ada 10. Kalau mau akurat betul ya 10-nya dijadikan sampel semua, jadi populasinya yaitu semua dipakai gitu. Kalau Pak. terdapat 10 mungkin sampelnya 5 is oke lah, 50%-nya gitu. Tapi kalau cuma satu terus mau digeneralisir ke 10 kan, eh, satu yang makan nangka masa semua kena getahnya kan gak enak. Nah, Berarti dengan kata lain, semisal saya ingin melakukan penelitian hanya di Madin saya, berarti sampelnya lebih dari satu Pak. iya, berarti bukan Oh, hanya di sekolah di Madinnya
madinnya Bu Sarkini saja dong, gitu. Oh iya, iya. Harus Hmm. diminta dicari sampel di sekolah lain juga, di madin yang lain maksudnya. Ya tadi itu dari total madin yang ada di kota Jogja itu ada 10 katakan, itulah populasinya ada 10. Ya kalau sanggup, ini kan masalah kesanggupan. Sanggup biaya, kan gitu kan. Sanggup waktu, dan sanggup fisik. Nah itu. Ya, namanya survei itu memang betul-betul apa ya, memang ya butuh butuh pastinya butuh dana banyak gitu kan. Transport ke antar sekolah, lalu belum lagi misal macam-macam bingkisan lah, lalu mungkin ada cendera mata untuk pengisi angket seandainya begitu ya, dan macam-macam. Maka kalau penelitian survei ini disupport dana pihak ketiga malah bagus gitu ya. Bu Sargini ingin apa itu? Mensurvei Eh, apa? mengenai ini Pak, pengaruh dongeng, pengaruh metode dongeng dalam pembelajaran santri. Nah, ini Oh, santrinya oke. SD-SD sih Pak. Oke. Nah, pertanyaannya Udah apakah SD. di 10 Madin di Kota Jogja itu menerapkan dongeng atau tidak? Hmm. Kalau tidak, ya nggak bisa disurvei dong, wong nggak menggunakan. Kalau begitu metodenya bukan metode survei, tapi eksperimen, uji coba. Kalau itu cukup di sekolahnya, di Madinnya Bu Sargini saja. Oh, berarti itu maksudnya kalau semisal saya untuk meneliti hanya satu sampel sekolahan saja, maksudnya di eksperimen gitu, Pak. Iya, kalau survei itu sifatnya lebih kepada anu ya, mungkin mengevaluasi kebijakan ya, misal dari Kementerian Agama atau di Kemendasdikts, Kementerian Pendidikan Dasar gitu ya, menengah ya. Misal ada instruksi-instruksi kebijakan apa begitu ya untuk menerapkan kurikulum cinta misal gitu di Kementerian Agama. Nah, kalau apakah Bu Sargini ingin meneliti nih bagaimana reseptivitas sekolah terhadap kebijakan kurikulum cinta gitu ya di madrasah di kota Jogja. Bagaimana sekolah menerima reseptivitas itu, menerima dalam arti memahami, melakukan, melaksanakan, mengimplementasikan gitu loh. Sejauh mana sekolah-sekolah atau madrasah mengindahkan ya instruksi atau kebijakan dari Kementerian Agama Pusat misal gitu. Itu bisa survei. Ternyata dari 10 madrasah ibtidaiyah ini misalnya MI ya. 10 madrasah ibtidaiyah di kota Jogja misal. Ternyata dari 10 8 madrasah diantaranya itu sudah menerapkan kurikulum cinta dengan baik. Reseptivitasnya, pemahaman gurunya, stakeholder madrasah juga baik. Ya, itu survei bisa gitu. Yang sifatnya mungkin eh, studi evaluatif kebijakan, ingin mensurvei sebuah kebijakan, konsep-konsep yang sudah diinstruksikan dari pusat gitu kan. Kalau survei tadi itu apa pengaruh atau implementasi metode dongeng gitu ya, Iya, Pak. di satu sekolah. Nah, itu kan tidak semua sekolah pakai metode dongeng kan gitu. Nah, Iya. kecuali ada instruksi khusus gitu. Jadi kalau survei itu mungkin lebih sifatnya kepada kebijakan-kebijakan, aturan-aturan pemerintah pusat yang sudah diinstruksikan untuk diterapkan gitu. Lalu kita ingin melihat, mensurvei apakah sudah dilaksanakan atau belum, atau kita ingin mengevaluasi gitu kan. Meskipun sebenarnya dari pihak pemerintah sudah mengevaluasi barangkali, tapi nggak ada salahnya kita juga ikut mengevaluasi bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, bagaimana kebijakan itu di, diterima di sekolah gitu kan.
reseptivitasnya seperti apa. Apakah gurunya paham tentang kurikulum cinta? Apakah ustadz-ustadzanya sekolah sudah tanggap? Bagaimana bentuk tanggapnya responnya sekolah terhadap instruksi itu? Misal guru-guru diminta untuk mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, misal kalau kemarin ya, kan ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk untuk menerapkan apa namanya kurikulum merdeka. Tapi sekarang kan sudah masif, sudah semua kan diinstruksikan. Kalau awal-awal dulu kan ditunjuk beberapa madrasah. Seperti itu Bu Sarkini. Konje Pak, matur nuwun sangat. Ada lagi? Oke Pak, ngapunten satu lagi boleh nggak Pak? Ya, monggo silakan. Oke Pak, ngapunten, apakah eh, penelitian-penelitian ini sangat berguna ketika nanti kita membuat tugas yang berupa artikel jurnal Pak, atau bagaimana Pak? Ya, jadi begini, artikel jurnal itu bagian dari eh, apa mini research. Jadi nanti risetnya, penelitiannya Bu Sargini dalam bentuk skripsi itu dikonversi bahasanya ya. Dikonversi itu dialih bentuk menjadi jurnal. Jadi produknya dua. Jadi Bu Sargini itu sekali mendayung dua produk langsung jadi gitu loh. Jadinya dalam bentuk apa? Ya, satu skripsi, yang kedua dalam bentuk jurnal, artikel jurnal. Jadi artikel jurnal itu ya mini research gitu loh. Ya penelitiannya Bu Sargini yang dalam skripsi itu diubah bentuknya. Kurang lebih kan sama. Kalau sistematika penulisan jurnal itu secara umum ada judul, abstrak, ada pendahuluan, lalu ada pembahasan, simpulan dan daftar pustaka. Ya, secara umum skripsi juga begitu kan. Ada abstrak, ya kan, ada pendahuluan nanti isinya latar belakang, rumusan masalah, ya kan. Lalu tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian. Lalu nanti bab duanya mungkin eh, latar belakang atau setting penelitian, objek penelitian, misal lokasi penelitiannya di mana, ya digambarkan. Al-Wahid Gambiran Pak. Ah, nanti bab duanya misal gambaran umum objek penelitian, Madin mana? Madin Gambiran. Mat, Ya nggih. diceritakan di sana bagaimana sejarah berdiri, lalu siapa-siapa tokoh-tokoh pendirinya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana siapa-siapa orang-orang yang terlibat, guru-gurunya, pengajarnya, sarprasnya, ya. Lalu bab 3 pembahasan. Ya, tadi pembahasan itu ya isinya bagaimana implementasi metode dongeng dalam pembelajaran apa tadi di Madin gitu ya. Ya di bab 3 lah dijelaskan. Nanti bab 4-nya penutup, saran, kesimpulan. Kurang lebih sistematikanya sama. Kalau jurnal itu kan uh, bentuk mininya, bentuk mini dari skripsi. Kalau skripsi panjang lebar kan penjelasannya, narasinya panjang lebar. Ya, mungkin itu dan skrip apa jurnal itu minimal 10 halaman, maksimal 20, ada yang 25 halaman. Tergantung kebijakannya jurnal masing-masing yang dituju nanti. Tapi basisnya, dasarnya kita menyusun jurnal itu, artikel jurnal ya bisa diambil dari hasil penelitian kita yang ada di skripsi itu. Begitu Bu Sargini. Nggih Bapak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Adalah yang lain? Silakan, ini semester 4 ya. Syukur-syukur semester 6 Bapak Ibu sudah punya oret-oret proposal skripsi semester 6. Supaya nanti ndak kepontal-pontal. Kalau semester 7 baru nyari judul, nyari masalah ya repot. Kalau semester 6 mungkin
bisa lah supaya fast track cepat gitu loh ya. Nah, ini kan mata kuliah metopennya sudah diterima, sudah dijalani, sedang dijalani ya. Nah, dan ilmu-ilmu yang apa diterima dari metopen ini dipergunakan karena metopen itu ibarat apa namanya alat ya, alat untuk bagaimana nanti Bapak Ibu terjun ke lapangan, ke lokasi penelitian, bagaimana mengumpulkan data. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bawa alat, mau ke sawah nggak bawa cangkol, nggak bawa apa namanya mesin, sabit macam-macam gitu ya, mungkin cuman bawa badan doang, ya mau ngapain? Ke sawah misal gitu, mau lari-lari, jogging. Jadi kalau ke lapangan sudah bawa alat, instrumennya, ilmunya, metopennya matang, ya insya Allah nggak kelagapan, gitu ya. Bagaimana menyusun latar belakang, menentukan metode penelitian, rumusan masalah, dan seterusnya. Bapak Ibu lebih jelasnya nanti bisa tanya aja ChatGPT. ChatGPT itu pintar sekali, lebih pintar dari saya malah, ya. Dan pintar sekali ya. Kalau cari intelektualitas, kecerdasan ya ChatGPT. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh ChatGPT. Apa itu? Moralitas, Membuat. ya, karakter. Itu tidak bisa. Coba Bapak Ibu ketik di ChatGPT, lalu tanya, apakah Anda bermoral? Dia akan jawab, ChatGPT itu, saya tidak bermoral, tapi saya mengerti tentang moralitas. Ya, itu. Ala kulihal. Nanti silakan diamati. Banyaklah Bapak Ibu bisa mengamati setiap hari kan berinteraksi dengan siswa, berinteraksi dengan pembelajaran. Harusnya bisa mengamati komponen-komponen pembelajaran. Apa aja itu komponen pembelajaran? Ya, kurikulum, buku ajar, metode, media, strategi, sarana prasarana, apalagi guru, siswanya, kebijakannya. Nah, itu diamati apa yang ada problem di sana, ya. Jadi kalau sudah semester-semester akhir itu, semester 6 7 itu nyari masalah. Padahal sebenarnya masalah itu nggak usah dicari, ada tiap hari. Gitu ya. Jadi semester akhir-akhir itu adalah semester di mana kita mencari masalah. Bukan sembarang masalah, masalah penelitian, masalah akademik. Untuk apa? Dicarikan solusinya. Apa sih gunanya penelitian? Ya dalam rangka untuk mencari jalan keluar, mencari solusi, pemecahan masalah, problem solving. Di sekolah X terdapat problem antusiasme siswa yang menurun, misal gitu. Minat belajarnya menurun. Ada apa? Kenapa bisa terjadi? Ya, itu diteliti. Kenapa bisa demikian? Lalu di sekolah X ditemukan buku yang tidak layak untuk dipelajari dari segi konten, visual, mengandung pornografi, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu menarik. Dari mana buku ini diperoleh? Siapa penulis? Lalu dikonsumsi sejak kapan dan lain sebagainya. Itu menarik. Ya. Atau sekolah ini didirikan oleh seorang tokoh, namun tokoh ini jarang sekali terekspos oleh halayak, sehingga Bapak Ibu tertarik untuk menggali siapa sejatinya tokoh ini, apa latar belakang beliau mendirikan institusi ini, pendidikan ini, lembaga ini, ya, bagaimana kiprahnya, karya-karyanya, dan seterusnya. Ya, kalau mau meneliti tentang sejarah tokoh, sejarah eh, apa namanya kitab atau buku, misal begitu. Banyak hal lah bisa. Nah, lagi-lagi memang kejelian Bapak Ibu melihat, Bapak Ibu jeli atau tidak mengobservasi, meniteni gitu ya. Niteni itu ya metani satu-satu gitu. Melihat dengan jeli apa yang sejatinya terjadi, ada masalah apa di sekolah ini, ya. Metodenya kah,
gaya belajarnya kah, pengaruh gadget yang terlampau masif, unkontrol, tidak terkendali, gitu ya, pengaruh figur orang tua. Kenapa siswa ini males-malesan atau nakal di sekolah? Barangkali ada figur-figur yang hilang di tengah-tengah keluarganya, gitu loh. Mungkin dia broken home atau dia tinggal dengan akhirnya dia tinggal dengan neneknya, tantenya, omnya atau pak D-nya, sehingga di sekolah kurang kasih sayang, di rumah kurang kasih sayang, lalu di sekolah buat owner. Sejatinya dia siswa-siswa yang butuh perhatian dan kasih sayang karena kehilangan figur-figur orang yang dia kasihi kan gitu. Atau yang lainnya, pergaulan gitu kan. Sebenarnya anak ini baik gitu kan, tapi di kelas 1, kelas 5 dia baik, tapi di kelas 6 ini kok dia ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku gitu kan. Ada apa ya? Kok kesininya anak ini cenderung susah diatur, misal gitu. Ucapan, perilaku, tutur katanya sudah ngawur, misal ada apa? Pola pergaulan kah, lingkungan kah, sehingga membuat dia bosan belajar, tidak minat belajar dan lain sebagainya. Jadi banyaklah yang bisa diamati itu. Banyak realita dan apa namanya fenomena problem-problem keseharian itu banyak. Silakan dititeni, dilihat mana yang segera butuh diselesaikan, mana kira-kira masalah yang butuh untuk segera dipecahkan gitu, dicari jalan keluarnya. Itulah gunanya penelitian untuk memecahkan masalah. Bahkan penelitian itu dilakukan untuk memprediksi di masa depan kira-kira jangan sampai terulang kembali kesalahan yang sama. Itu gunanya penelitian. Ya, Jepang misal negaranya sering bertubi-tubi dilanda oleh gempa. Lalu dia dengan pengalaman yang ada dia belajar bagaimana membuat konstruksi rumah yang anti gempa, tahan gempa. Ya, karena belajar dari masa lalu supaya di masa depan bisa diantisipasi kalau ada kejadian yang sama, gempa dengan kekuatan 7, 8 atau bahkan lebih besar dari itu. Bagaimana caranya konstruksi bangunan itu tidak rubuh, karena mereka belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, sehingga bisa memprediksi, memperkirakan supaya tidak terjadi lagi. Kira-kira begitu juga ketika kita menemukan masalah di sekolah, supaya tidak terulang kembali, per- diperbaiki sistemnya yang sebelah mana, gitu ya. Kok motor ini nggak jalan, nggak bisa jalan, didorong-dorong juga nggak bisa, ada apa, gitu kan. Oh, ternyata karburatornya kotor, olinya nggak diganti, betul perlu dibersihkan, perlu diganti oli. Akhirnya jalan gitu. Supaya dia tetap akan jalan di masa depan dan bisa kita naiki motor ini ya harus dirawat rutin tiap bulan, ya, dimandiin bila perlu gitu kan. Ganti oli rutin supaya tidak terjadi mogok sewaktu-waktu yang tanpa disangka-sangka padahal kita sedang perlu mendesak gitu kan. Itulah gunanya penelitian untuk menjelaskan, untuk mencari solusi, pemecahan, dan untuk sekaligus memprediksi agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Demikian kira-kira, Bapak Ibu. Pak, boleh Ada yang lain? bertanya, Pak? Silakan, Pak Rawi. Ya, ini Pak, hubungannya dengan kan ini kan metode penelitian, Pak ya. Kita ada Hmm, tugas membuat artikel yang harus publish di jurnal. Cuman saya sendiri memang sangat minim sekali pengetahuan tentang pembuatan artikel tersebut. Cuman saya dengan rekan saya Ibu Ine begini, apakah gini? Anggap saja saya ingin meneliti eh, kasus di sebuah pondok pesantren, misalkan kasusnya seperti ini. Apa kelas yang senantiasa kosong gitu. Kelas yang kosong dari guru pengajar, kemudian atau etika, misalkan etika guru-guru yang masih muda yang jauh jauh dari kata baik misalkan. Nah, kita seandainya ingin apa sih meneliti kasus seperti itu dan kita ingin buat eh, apa, isi daripada artikel yang kita ingin buat itu, Pak. Apakah itu bisa, Pak?
dijadikan bahan pembuatan artikel begitu, Pak? Bisa, bisa. Apa fenomena apa yang Pak Rawi amati di sekolah? Iya, Ah, ru- Ruang-ruang kelas yang sering kosong, tidak ada oh gitu. guru, Oh iya, iya, iya. Bisa, Pak ya? begitu ya? Iya, Bisa. iya, iya, gitu. Iya, ya nanti dinarasikan saja di latar belakang. Oke, oke. Pendidikan sejatinya memberikan apa layanan yang terbaik bagi peserta didik, gitu kan. Termasuk di dalamnya pihak sekolah, kepala sekolah, guru dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswanya. Namun berbeda halnya yang terjadi di salah satu pondok pesantren atau institusi pendidikan sebut saja X misal gitu. Hmm. Di mana dalam satu waktu ceritakan bagaimana kondisinya gitu kan. Eh, Terdapat apa namanya proses pembelajaran yang tidak berjalan lancar. Dalam arti bahwa proses pembelajaran tidak terjadi proses pembelajaran karena tidak dihadiri, seringnya guru absen dalam mengajar. Tentunya hal ini akan memengaruhi tingkat kepercayaan siswa terhadap guru dan juga institusi sekolah kan gitu itu. Wah, berarti ini sekolah nggak dirawat, tidak diperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena buktinya guru seenaknya saja masuk kelas, kadang masuk, kadang enggak, tanpa ada sanksi atau sistem yang tegas dari sekolah. Nah, kiranya hal ini jika tidak ditanggulangi, diberi atau dicarikan solusi yang tepat, akan berdampak lebih besar lagi sehingga ke depan masyarakat atau orang tua, siswa di kemudian hari akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi sekolah tersebut, kan gitu tuh. Maka menarik penelitian ini untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dan mendalam tentang bagaimana sistem evaluasi dan apa namanya penanganan eh, sekolah dalam ini mungkin kepala sekolah atau yayasan untuk manajemen pembelajaran di kelas misal gitu. Kalau Jadi itu ingin melihat masuknya, mohon maaf menjelaskan gitu. Kalau gimana itu gimana. masuknya tadi yang seperti Bu Sargini, seperti apa tadi itu? Survei atau apa tadi itu? Eksperimen. Iya, eksperimen itu, Pak. Eksperimen. Heeh. Kemudian masuknya kualitatif atau kuantitatif, Pak? Kualitatif ya, Pak ya? Kualitatif itu Kualitatif ya. Ya, kuantitatif. ya Heeh. melihat fenomena, menjelaskan Iya. fenomena deskriptif gitu. Tidak apa-apa Melihat bisa. fenomena. Jadi bagaimana sekolah punya sistem manajemen pembelajaran yang baik, pengelolaan kelas yang baik itu bagaimana gitu. Atau pada tingkat gurunya, pengelolaan atau manajemen kelas, pengaruh manajemen kelas atau gimana implementasi manajemen kelas yang baik yang dapat memengaruhi tingkat motivasi belajar siswa dan lain sebagainya. Silakan nanti variabelnya dihubungkan dengan apa gitu gitu. Ini Ya, Pak, mohon menarik sekali lagi. itu. Eh, apakah bisa seperti ini apa alurnya itu? Eh, Pertama kasusnya diceritakan, kemudian berikutnya evaluasinya gitu Pak ya. Ya, jadi yang mau ditekankan apa? Yang Pak Rawi amati apa? Masalah di sana yang krusial apa tadi? Misalkan Ketidakhadiran ya, eh, apa guru-guru muda, ya, etika. Kalau mau dikaitkan dengan kompetensi, 4 kompetensi guru, ya baik gitu kan, gitu ya. Implementasi atau penguasaan kompetensi apa kira-kira itu? Kalau kompetensi profesional, pedagogis, mungkin pedagogis ya. Jangan-jangan Profesional. kompetensi pedagogis guru itu tidak memenuhi gitu loh. Atau dia tidak paham tentang kompetensi pedagogis. Kenapa tidak paham? Ya buktinya dengan seenaknya lantas melanggar tadi ketentuan-ketentuan, masuk ya seenaknya, ngajar orang ngajar gitu kan. Ya. Artinya ada indikasi ke sana gitu loh. Lalu Pak Rowi ingin meneliti bagaimana apa penguasaan kompetensi pedagogis guru dalam mengajar mata pelajaran X misal gitu. Gitu. Bagaimana? Tapi berawal dari tadi itu fenomena bahwa ada banyak
beberapa kelas yang sering kosong, misal gitu. Lalu bagaimana, nanti pertanyaannya bagaimana penguasaan dan implementasi guru terhadap kompetensi pedagogis dalam mata pelajaran bla 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 bla. Oke, oke, oke. Ya, nanti ya diwawancarai gurunya, siswanya, kepala sekolah gitu kan. Bagaimana dia mengelola kelas kan gitu kan. Ini kan bagaimana kompetensi guru dalam mengelola kelas gitu kan. Ya bagaimana mau mengelola kelas wong beliaunya saja tidak masuk. Nah, nanti kalau biasanya berkaitan dengan sosok guru ya jangan jangan datanya dari guru semua ya, diwawancarai dong guru yang lain atau siswanya malah yang lebih mungkin Iya, iya. objektif melihat kejadian gitu ya. Oke, oke. Ya, Oke. gitu. Tapi jangan sampai mendiskreditkan seseorang ya, gitu ya. Tapi kita meneliti ini dalam rangka untuk memperbaiki sistem, bukan dalam rangka untuk mencari boroknya seseorang, bukan. Bukan. Tapi bukan dalam rangka untuk menelanjangi, bukan dalam rangka untuk mencari boroknya seseorang, gitu ya. Mengkritisi itu menunjukkan kesalahan lalu mencarikan solusi itu mengkritisi. Kalau hanya menunjukkan kesalahan ya itu menelanjangi namanya. Ya, itu. Jadi upayakan jangan sampai ke arah sana ya Pak Rowi Ya, gitu. baik Jadi Pak. kita memang niatnya dalam rangka untuk continuous improvement, perbaikan keberlanjutan. Karena kalau tidak segera ditindaklanjuti masalah ini, dicarikan solusinya ya akan berlarut-larut seperti ini sampai kapan? Kalau tidak ada pihak-pihak stakeholder dari pimpinan tidak ada ketegasan, lalu dari guru sendiri juga tidak ada komitmen, ya akan berlalu seperti ini. Gitu dalam rangka untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Karena kalau tidak segera diperbaiki, nanti tadi yang saya sampaikan, nanti pihak sekolah, pihak luar atau khalayak orang tua, pengguna sekolah, bahasanya kan begitu kan, pengguna sekolah atau masyarakat kehilangan kepercayaan. Udahlah nggak usah disekolahin anaknya ke madrasahnya Pak Rowi. Di sana gurunya jarang masuk, misal gitu kan. Kenapa? Karena informasi itu dia terima dari anaknya. Loh, oh udah pulang le gitu. Iya, gurunya jarang masuk, Bu. Keluar terus. Nah, ya sudah. Akhirnya terus ibunya cerita ke tetangganya, tetangganya cerita ke tetangganya, ya sudah, besok nggak usah sekolahin anaknya ke sana. Akhirnya apa? Masyarakat hilang kepercayaan. Kepercayaan. Distrust society, gitu ya. Kehilangan kepercayaan publik gitu. Public distrust gitu. Ini bahaya itu. Wah, itu bagus itu. Saya lagi-lagi kuncinya meneliti adalah banyak baca. Banyak baca artikel, jurnal. Iya, Pak, Baca ya di Allah. Google Scholar, nanti buka ya, sudah tahu ya Google Scholar ya. Iya Pak. Insya Allah Teman, sudah, Nah, Pak. kawan sudah ini Pak. itu mata Sebagai kuliah kawan. apa diminta untuk publish artikel? Apa sih ini? Ada Etika. dua. Ada dua Pak. Mata Fikih kuliah apa? Bingung. muamalah, kemudian satu lagi etika apa tuh? Malah sama Guru apa ya? ya, Pak Rawi? Sama Etika etika muamalah profesi. Profesi keguruan. dan etika keguruan. Iya. Bingung, Tapi Pak. Mau ngapain dulu? terus dosennya gimana? Ngasih arahan nggak? Ya, Ya alhamdulillah. terserah, silakan lihat di YouTube. Iya. Pusing, Pak. Jadinya mau mulai dari mana? Kami bingung. Ya, 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 ya ini di mata kuliah ini ya beliau-beliaunya cuman ngasih apa? Ngasih sangu doang. Selebihnya jalan sendiri gitu ya. Gitu Pak. Jadi pas Bu Sama Sergini Mas nanyakan itu, bingungan. lihat YouTube aja kita lah. Sedih juga Pak. Ada rasa sedih. Iya. Tanya cari YouTube atau tanya aja Google ChatGPT itu dia pinter kok mau ini memberikan langkah-langkah strategis apa yang saya harus awali mulai Iya, iya, iya. langkah-langkah apa tahapan-tahapan apa yang harus saya lalui ketika saya akan melakukan penelitian ke lapangan dia akan kasih tahu tuh gitu. Tanya aja ibaratkan saja itu ChatGPT dosen pembimbing skripsi Anda.
Aduh, Tanya apa Tapi aja sih? semakin tanya semakin pusing Pak sama ChatGPT. kayaknya lebih berkah kalau bertemu langsung Iya betul seperti Pak. ini ya Pak, lebih paham, Hmm. Beda Pak, betul. Alhamdulillah. Saya tambah Iya, semangat lebih Pak ada setelah gambaran. mendengarkan penjelasan dari Bapak. Alhamdulillah. iya, 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 iya. Gitu ya. Malah bingung ya tambah ChatGPT itu. Iya Pak, kalau baca malah bingung disuruh ngapain. Jadi enaknya kalau bertemu langsung, dijelasin secara langsung itu bagaimana tahapannya gitu loh. Oke, oke. Gimana Pak Rohmat? Yang jadi permasalahan ini mau publikasikan itu loh Pak. Bagaimana caranya? Oh, oke. Itu ya, itu memang, wah ini harus ada sesi khusus ini, minimal 2 meeting kita. Bagaimana Wah, uh, bisa dong Pak ini bertemu. bagaimana mempublish tahap-tahapannya gitu ya dan seterusnya. Ya mungkin bisa nanti diagendakan kapan ya. Ya Pak, ayo. Atau ada mata kuliah karya ilmiah ada nggak sih? Penulisan karya Belum ilmiah ada ada nggak? Pak. Belum Belum Pak, ada Pak. belum. Sepertinya semester selanjutnya Pak ya Pak. Oh, oke. Coba nanti tanya-tanya ke Prodi dah. Nanya ada nggak Pak ke depan atau sudah ada buku panduan ini akademiknya, barangkali semester depan akan ada mata kuliah apa, harusnya ada. Mungkin ada mata kuliah penulisan karya ilmiah atau apa gitu. Mungkin kalau ada mm, kaitannya tentang jurnal studies gitu ya, eh, bagaimana publikasi jurnal, tahapan-tahapannya mungkin di mata kuliah itu. Tapi coba dipastikan dulu lah. Kayaknya Ya. ada Pak. Itu loh Pak dosen yang apa yang menceritakan tentang anak pesantren yang menulis buku itu loh. Ada yang ingat Oh nggak? bukan ya, itu Bukan ya? pembelajaran itu kuliahnya. Perencanaan dan metode pembelajaran itu Pak. Hmm. Tapi saya lihat dari apa tuh karya beliau tuh ada yang publish jurnal apa gitu. Barangkali. Oke. Bukan tapi ya, saya kira loh. Bukan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya tambah semangat Baik, ini Alhamdulillah. kalau ya nanti kalau nyari jurnalnya di sini ya kan, di Google Cendekia atau Google Scholar, ya Bapak Ibu ketikkan saja. Misal pembelajaran apa? Pembelajaran akidah akhlak. Etika dan profesi guru. Ya, Temanya, terus Pak. ya ini muncul. Jadi jurnal-jurnal yang sudah publish tentang tema akidah akhlak muncul. Silakan Bapak Ibu klik PDF ini untuk mendownload. Ya, di-download, diklik, ya. Setelah di-download ya dibaca. Nah, jangan di-download saja. Dibaca apanya yang dibaca, ya, terutama mungkin abstrak dan latar belakangnya. Ya, bagaimana dia mengolah latar belakang, mengurai masalah, gitu ya. Kita contoh eh, bagaimana gaya penulisannya, gitu. Pembelajaran apa? Fikih, fikih MI kelas berapa? Kelas 5 misal. Ya, ya, yang terkait itu muncul. Silakan nanti diklik, klik, 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 dibaca. Terutama abstrak latar pendahuluan, abstrak dan pendahuluan dibaca supaya kita bisa apa namanya mencontoh bagaimana gaya penulisannya, metode narasinya gitu ya. Ini. Pak, eh, kalau abstrak itu mesti pakai bahasa Inggris ya Pak? Apa bolehnya nggak pakai bahasa Inggris? Tergantung ini Pak, ini kelihatan nggak ya di layar kita? Ada Pak, ada. Ada. Oh Iya ada Pak. juga ya. Ya. Jadi abstrak itu tergantung jurnal yang mau dituju. Ya, Hmm. jurnal itu ibarat penerbit. Jadi tempat di mana kita menerbitkan artikel. Jadi itu rumah jurnal, Hmm. gitu ya. Nah, kita tadi sudah meneliti, misal tadi Pak Rawi sudah meneliti, lalu hasil penelitiannya sudah ditulis. Nah, nanti di format seperti ini ada judul, ada abstrak. Abstrak itu ya isinya tidak banyak-banyak, cuma 250 kata saja.
Ya. Isinya itu apa? Abstrak itu latar belakang, latar belakang masalah sekilas saja gitu. Lalu tujuan penelitian, lalu metode, lalu hasilnya, hasil penelitian. Nah, biasanya begini, hasil analisis pelaksanaan. Nah, ini nih hasilnya. Gitu. Semacam ringkasannya, Pak. Abstrak Ya, itu. betul. Abstrak itu kan ringkasan ya. Sinopsis lah ya. Iya, sinopsis kalau dalam buku. Sinopsis. Iya, ringkasan dari hasil penelitian. Lalu pendahuluan. Pendahuluan ini isinya ya kalau di skripsi ya latar belakang masalah dengan rumusan masalah gitu. Nah, nanti ada ini pertanyaannya di bawah ini kan. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak yang dilakukan apa itu? Penulis kaji, bagaimana peran pembelajaran akidah akhlak dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter siswa. Nah, apa saja faktor pendukung dan penghambat pembelajaran akidah akhlak dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan apa? Nah, silakan nanti bisa di polanya itu bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, misal gitu ya. Apa saja faktor pendukung penghambat pembelajaran akidah akhlak dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama? Nah, itu silakan. Kelas berapa? Bapak mohon izin, Ya. kalau penulisan abstraksi itu berarti diakhirkan ya Pak ya? Ya, nanti menulis abstrak itu terakhir setelah sudah penelitian selesai, Ya. dianggap selesai ya. Tapi Penelitian dimuatnya jadi sudah, di awal ya, Pak ya? ya, kalau nulis abstrak itu nanti nulisnya bagian akhir, paling akhir nanti. Cuman diletakin di awal, gitu kan, di depan maksudnya. Nanti kalau sudah ada hasilnya baru bisa nulis abstrak. Kalau belum ada hasil penelitiannya mau nulis apa? Nggak punya nanti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi atau internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada mata pelajaran akidah akhlak dinilai eh, eh, apa namanya baik dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal, misal begitu. Itu. Ya, intinya adalah menulis itu berawal dari membaca. Banyak baca, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Sedikit tidak baca, tidak lupa-lupa. Karena tidak ada yang dilupakan. Mau nggak ada yang dibaca. Tidak ada yang dibaca. Iya, Kalau kita tapi Keren tuh Pak, abstraknya itu baru kata-kata yang pendahuluan keren Pak. ya paling tidak dengan membaca banyak membaca, tidak apa-apa, banyak lupa. Tapi dengan lupa itu ya insya Allah eh, ada sedikit banyak yang recall gitu, bisa Yang dipanggil ulang. tersisa ya. Ya. Yang tersisa gitu, yang tersisa gitu. Nah, gimana ceritanya dia akan bisa menulis kalau tidak ada baca, tidak ada inspirasi, tidak ada insight gitu kan, tidak ada ilham gitu, wahyunya nggak turun. Wahyunya Iya, masih ini Pak, masih di kamar mandi. wahyunya masih tidur. Mana Mas Wahyu? Oke, begitu ya kurang lebihnya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Atas Iya Pak, kata-kata yang terima kasih terakhirnya itu banyak yang paling Pak. berkesan, Pak. Tugas yang bikin Oke, pusing itu Pak, bikin jurnal. oh buat jurnal ya. Pak Husen mau Iya nanya Pak. Pak, Pak Husen. Pasma kita mau bertanya Pak. Angkat tangan. Oh gimana Pak Husen? Waktunya sampai jam 15.00 ya tadi di Zoom itu. Oh sampai 15.00 ya? Ada waktu untuk bertanya kan. Oke, iya. Gini Pak, tadi kalau di metodologi kuantitatif kan dua tuh eksperimen, apa namanya, eksperimen dengan Survei. Kalau di kualitatif itu apa yang pokok Pak? Pertama, yang kedua orang itu apa kelebihan dan kekurangan dari antara metode kuantitatif dan kualitatif? Yang ketiga, menurut Bapak, kalau boleh memilih, sebutlah buat jurnal, sebut karena ini lagi innya soal bikin jurnal nih. Kira-kira
penelitian yang berbasis kuantitatif apa kualitatif? Terima kasih. Oke. Kebanyakan saya belum memetakan ya. Sebenarnya mana yang masing-masing punya kekurangan dan kelebihan gitu ya. Kalau kuantitatif itu ya tidak bisa menjelaskan secara mendalam panjang lebar karena datanya hanya angka gitu dan interpretasi pun sekedarnya saja gitu deh. Ya misal meneliti kebijakan 100 hari kebijakan KDM misalnya yang sedang hit ya. Bapak Aing. 100 hari kebijakan gubernur KDM misal gitu. Ingin mensurvei gitu kan. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja 100 hari gubernur atau bupati Anda misal gitu di wilayah Anda berada gitu kan. Kalau itu kan cukup seberangket saja. Kalau misal bagaimana pertanyaannya bagaimana kinerja 100 hari bupati X misal gitu dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kota Jogja misal gitu. Lalu pilihannya sangat baik, baik, cukup baik, atau kurang baik. Lalu pertanyaan itu, angket itu disebar ke seluruh secara random, ke seluruh warga atau masyarakat di Yogyakarta. Katakan populasinya ada 1.000 jiwa. Target Anda harus minimal 50%-nya mengisi gitu loh. Berarti ada 500 jiwa yang harus mengisi angket itu supaya bisa keterwakilan generalisir. Ternyata setelah disebar angket itu yang ngisi ada 800 orang. Oh bagus gitu ya. Kalau belum mencapai 500 ya Anda upayakan. Ternyata setelah 1 bulan nyebar itu nyebarnya online gitu ya. Ternyata baru 300 orang yang ngisi. Nah, kalau begitu Anda harus jemput bola. Datang, tanya satu-satu atau minta untuk beliau mengisi ke warga-warga. Maka biasanya ada orang-orang yang relawan atau asisten peneliti yang ya kayak lembaga statistik itu yang mensurvei ke rumah-rumah kan biasanya. Ada kan? Nah, itu dia datang ke rumah-rumah mensurvei berapa anak yang sekolah Pak, apa pekerjaan Bapak, Ibu, anaknya berapa, yang SD berapa, SMA. Itu itu dalam rangka untuk mensurvei itu. Nah, ternyata dari 1.000 jiwa yang isi 800 dan mayoritas dari 800 yang isi 500 mengatakan menjawab sangat baik. Baru Anda interpretasikan berdasarkan data angket yang disebarkan eh, dari 800 jiwa atau orang yang memberikan responnya 500 mengatakan bahwa kinerja 100 hari Bupati X di kabupaten ini mengatakan sangat baik. Nah, gitu. Itu sederhananya kuantitatif begitu. Nanti masih ada metode-metode yang lain. Nah, baik dalam apa? Nanti dikejar lagi. Eh, Ketika Bapak Ibu ngisi apa nyebar angket itu ditanya nanti di 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 Google Form itu nama, alamat, tanggal lahir nggak usah itu kan privasi. Kan nggak ada kepentingan untuk penelitian. Nama, lokasi atau tempat atau kabupaten misal gitu ya. Lalu nomor handphone. Tapi Bapak Ibu harus disclaimer dulu. Saya perkenalkan saya Rowi sedang mengadakan survei penelitian berbasis survei untuk menilai kinerja 100 hari Bupati X gitu. Semua data yang disampaikan kepada kami bersifat rahasia dan tidak disebarluaskan oleh pihak manapun. Oh, begitu. Dan kami siap untuk menerima risiko yang ditimbulkan jika di kemudian hari terdapat kebocoran data dan lain sebagainya. Harus disclaimer begitu dulu sebelum sebelum nyebar angket dituliskan di bagian atas apa namanya Google Form itu supaya yang ngisi yakin gitu. Jangan-jangan nanti data saya digunakan macam-macam gitu.
Nah, kalau begitu nanti sudah ada nomor telepon di bagian akhir, Bapak Ibu tanya, apakah Anda bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut? Kalau bersedia, ya nanti dihubungi lewat telepon itu. Di angket Bapak yang saya share ke tempo hari, Bapak menjawab sangat baik kinerja Bupati ini. Boleh Anda kejar datanya. Boleh dijelaskan Pak, menurut Bapak sangat baik itu dalam hal apa? Nah, ya sudah. Menurut saya hal baik, kinerjanya sangat baik dalam menangani soal-soal pendidikan tentang sosial kemiskinan. Itu beliau sangat pas respon Pak, ya, gitu kan Mas, gitu. Udah itu artinya data Anda tidak kuantitatif murni, itu sudah kombinasi nanti. Ya, artinya data kuantitatif dikonfirmasi lebih lanjut, digali lebih lanjut, lebih dalam dengan metode wawancara. Itu kualitatif, gitu ya. Kira-kira begitulah ceritanya. Siapa tadi? Pak Hussein ya. Jadi kalau ditanya kelebihan kekurangan masing-masing ada kelebihan. Kalau kuantitatif ya biasanya cenderung penelitian-penelitiannya orang eksak ya. Eh, eh, Fisika, pembelajaran fisika, kimia, biologi, biasanya begitu. Meskipun ada lah bagian-bagian penelitian yang ranahnya pendidikan, tapi pakai pendekatan kuantitatif. Ya, tadi sifatnya mungkin survei, sifatnya evaluatif, kebijakan pendidikan itu mungkin pakai itu bisa. Tapi ya lagi-lagi harus kuat. Kekuatan data kuantitatif itu seberapa besar dan seberapa banyak yang akan jadi sampel gitu. Semakin banyak yang menjadi sampel atau jumlah sampel itu mendekati populasi ya semakin akurat datanya. Ya, tidak bisa satu sekolah lalu untuk mengeneralisir 10 sekolah tidak bisa. Seperti misal tadi kasus Bu Sargini tidak bisa. Ya, nanti perasaan sekolah kami nggak begitu kok, nggak menerapkan itu, kenapa kami dibawa-bawa kan gitu. Oke, kalau kualitatif bisa menjelaskan secara mendalam gitu kan, mengungkap fenomena yang terjadi gitu ya. Datanya bahkan datanya fleksibel sekali. Artinya fleksibel itu ketika sedang menulis laporan penelitian nanti, wah sepertinya ini masih kurang data ini. Bisa memungkinkan kembali untuk kembali ke lapangan untuk wawancara, gitu loh. Maka judul penelitian itu ya bersifat fleksibel bagi penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, judul itu harusnya sudah tidak bisa, eh, harusnya ya, idealnya tidak bisa diganggu gugat sedari awal dia dia sempro. Tapi kalau penelitian kualitatif masih memungkinkan judul itu berubah dengan apa dasar tidak mengubah substansi gitu. Hanya judulnya mungkin ada item-item diksi-diksi yang kurang pas itu memungkinkan untuk diubah gitu ya. Apalagi kombinasi malah lebih bagus. Kurang lebih begitu Pak Hussein, kelebihan dan kekurangan dan uh, m- trennya hari ini apakah penelitian kuanti, kuali atau kombinasi? Eh, Jawabnya adalah bergantung pada jurnal yang dituju, ya. Maka Bapak Ibu harus lihat-lihat jurnal. Ya tadi itu lewat Google Scholar, eh, jurnal. Maka kadang begini, kita punya tulisan nih tentang penelitian kebijakan sekolah tentang tadi misal evaluasi sistem pengelolaan kelas sekolah misal, pengelolaan kelas dalam mata pelajaran apa akidah akhlak misal Pak Rawi gitu. Eh, Kita kirimnya di jurnal tentang eh, apa namanya bahasa, ya nggak nyambung, nggak tempatnya untuk dipublikasikan di situ. Maka kita harus lihat gini. Ini saya cari jurnal yang nyarinya di ini muncul nggak ya? Nyarinya di Sinta. Kemarin dosennya nyinggung Sinta nggak? Ada, Kak. Injih, Pak. Tapi katanya bebas mau cinta berapa aja, bebas mau
gratis atau yang berbayar atau yang sudah terakreditasi atau belum. Nah, itu kami bingung, Pak. Bingung. Baik, ya nanti dicari jurnal, misal subjek ini ya, source ini muncul ya, di layar muncul. Muncul. Jurnal, source jurnal, lalu kata kuncinya misal pendidikan Islam. Kita mencari jurnal yang menerima artikel-artikel tentang pendidikan Islam. Ketikkan saja pendidikan Islam. Lalu mau difilter ini, mau cari Sinta berapa? Semakin Sinta 1, 2, 3 itu susah ya, karena rigid. Katakan yang Sinta paling dasar, Sinta 6. Ya. Sinta itu adalah pengindeks di Kemenristek Dikti. Jadi Sinta itu level untuk menilai apakah jurnal ini sudah qualified, sudah baik dalam pengelolaannya atau belum. Nah, nanti pengelolaannya itu didasarkan di ranking gitu. Ada yang Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Semakin tinggi, misalnya Sinta 5, makin susah seleksinya biasanya. Oh, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Wah, itu makin susah. Persaingan daftar apa namanya submit jurnalnya. Kita Sinta 6 lalu klik ya. Nah, ini beberapa jurnal tentang pendidikan dan pendidikan Islam ya. Ada jurnal Al-Qawiyah ini ya. Lalu gimana Pak lihatnya? Buka website ini, klik website supaya langsung ke rumah jurnalnya yang dituju. Nah, ini muncul ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatannya apa, Bu? NJ, nama jurnal sama apa itu? Isu Ya, oh ya, maksudnya jurnal ada. Qawiyah kan? Koyimah, Iya, Pak. Oh, Koyimah ya, Koyimah. kok gimana? Ya, ya, Bapak Ibu lihat di sini. Lihat di sini lalu lihat skupnya nih. Ya, skupnya dia menerima eh, tentang apa saja gitu ya. Ini to disseminate the result of research in field related to Islamic education that focus on the development global Islamic education. Itu kan. Jadi pengembangan pendidikan Islam secara global. Ya, berarti kalau kita menulis tentang pendidikan Islam di Indonesia yang masih masuk, dimasukin sini oke lah, bisa gitu. Kalau sudah kita menemukan jurnalnya, baru Bapak Ibu lihat template-nya. Cari tulisan template ini. Ya, template itu apa Pak? Template itu adalah apa ya? Cetakan. Ya, bentuknya fontnya ditulis pakai Times New Roman ukuran berapa, gitu loh. Itu namanya template. Ya, lalu abstraknya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga. Ternyata ini mengharuskan dua-duanya, gitu ya. Gitu. Kata kunci, nulis pendahuluan, metode, diikuti saja ini. Jadi kalau ngikuti template-nya ini gaya penulisan, struktur penulisannya. Jadi ada pendahuluan, metode, tahapan review gitu ya. Kalau ada gambar kayak gini, gambar 1. Kalau ada tabel, nulis grafik seperti ini contohnya. Kalau nulis tabel kayak gini, nulis tabelnya, buatnya. Daftar pustaka, nah semua. Ikuti aja template ini. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu submit. Gimana itu? Dibuat akun dulu, coba submission.
ada tulisan login nggak? Ini muncul nggak nih? Kelihatan nggak nih? Ada Sih, Pak, Pak, kelihatan. kelihatan. Daftar dulu register. Bapak Ibu buat akun. Oh, berarti buat akun dulu. Ya, buat akun. Username-nya siapa? Misal Pak Rowi, passwordnya monggo terserah passwordnya Pak Rowi gitu ya. Eh, Ulangi password, ini kosongkan saja. Nama awal Pak Rowi. Kalau namanya hanya satu kata ya, eh, tuliskan aja nama awal dan nama akhir sama nggak apa-apa. Eh, Inisial, misal nama Pak Rowi siapa? Rowi siapa? Rawi saja Pak, Rawi gitu. Rowi Oh, saja. Rawi. Oh, misal Rawi RW, Fakot, misal gitu ya. Rawi Fakot gitu. Rawi Fakot itu. Gender female atau male gitu kan. Cewek apa cowok. Affiliation tuh lembaga pendidikan karena Bapak Ibu sedang studi ya. IAIN Cirebon, UIN Cirebon, UIN apa Siber. Taruh di sini UIN Siber. Sudah, ini emailnya Bapak Ibu ya. Masukin sini emailnya, masukin lagi konfirmasi email lagi, ini kosongkan, ini phone number, nomor teleponnya Bapak Ibu, ya ini dikosongkan, ya. Lalu country Indonesia, ini kosongkan saja, oke. Lalu confirmation send 1 2 3 ini dicentang nih 1 2 3. Nah, ini ya dicentang-centang nih yang ini 3 item ini send me a Bagian confirmation yang apa, Pak, tadi yang email. dicentang, Pak? Hah? Ini. Bagian yang, Pak, nggih, Pak. Saya screenshot, Pak. Ya, gitu. Dicentang, kalau sudah dicentang baru register. Nanti username sama passwordnya dikirim ke emailnya jenengan. Silakan dicek. Kalau sudah dikirim, baru mulai masuk login ke sini. Nih, login. Nah, masukin username dan password yang dikirim lewat emailnya jenengan itu. Ya sudah langsung login. Gitu ya. Nanti ikuti aja step-stepnya. Setelah login, nanti di situ ada submit artikel. Ya, upload artikel. Tadi artikel Bapak Ibu yang sudah dibuat sesuai template yang jurnal Al-Qawiyah ini, ya, Al-Qayyimah ini sudah dibuat sesuai dengan template-nya ini, ya sudah nanti submit jurnal. Sudah, setelah itu ditunggu. Nunggunya kapan ya? Nunggu di review oleh pengelola jurnalnya. Nanti di email biasanya. Ya, kadang cepat, kadang paling cepat ya 2 bulan. Bahkan kalau sudah Scopus atau Sinta 1 itu ada yang 1 tahun malah nunggunya. 6 bulan. Gitu Itu ya. kalau bikin jurnal itu batas review itu berapa kali, Pak, bisa publish itu? Di review tergantung sih. Nanti ada yang saya sampai 2 3 kali review gitu. Nanti setelah kita submit kan ini di review oleh reviewer kan gitu ya, dicoret-coret gitu, diberikan catatan-catatan. Ini kurang, silakan dilengkapi. Ini tulisannya banyak tipe, silakan dirapikan gitu ya. Tabelnya dirapikan. Ini latar belakangnya belum merepresentasikan, silakan dinarasikan lebih 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 baik lagi, misal begitu. Nah, kalau sudah kita revisi sesuai dengan masukan, nanti kita submit ulang lagi. Nanti submit ulang nanti di kolom submission itu nanti ada upload revisi. Jadi yang sudah Anda revisi nanti diupload. Nah, nanti direview lagi itu. Syukur-syukur hanya sekali aja. Pastikan Bapak Ibu sudah merevisinya semua. Kalau sudah revisi semua sesuai dengan instruksi catatan reviewer, insya Allah hanya sekali aja sudah. Sudah, setelah itu tinggal nunggu konfirmasi publish, terbit. Gitu. Tapi kalau revisinya masih setengah-setengah,
ya dia akan kembalikan. Ini belum direvisi, ini belum ditindaklanjuti, ini belum diperbaiki. Akhirnya 2 kali, 3 kali gitu biasanya. Begitu ya, Nggih, Pak, secara matur nuwun sangat. sekilas tentang jurnal ini. Ya, karena memang ada kaitannya dengan mata kuliah Metopen ya, menulis karya ilmiah. Oke, itu sementara. Lagi Saya Pak, gimana lagi Pak Husain? Ada lagi? Pak siapa? Pak Nanda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait penerbitan jurnal, Pak, Iya, kita tidak bisa memungkiri bahwa zaman sekarang memang hampir rata-rata kita menggunakan AI begitu, Pak. iya. Terus pihak jurnal sendiri bagaimana cara bisa mendeteksi apakah jurnal itu hasil AI atau hasil karya sendiri, Pak? Bagaimana perbedaannya? Oke, nanti ada alatnya namanya Turnitin, Pak. Jadi pengelola jurnal itu, saya juga termasuk reviewer di beberapa jurnal. Jadi pihak pengelola itu punya alat aplikasi namanya Turnitin yang mendeteksi tingkat plagiasinya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai AI pun tetap kelihatan ini humanized atau AI tools gitu. Bahkan alat AI sama AI juga bisa mendeteksi kan, namanya Zero GPT. Coba Bapak Ibu buat artikel di ChatGPT, lalu di copy di Word, lalu dipastekan di Zero GPT gitu ya. Iya. Kemarin pengalaman dari kakak kelas yang sedang menyusun skripsi kemarin itu. Gimana? Sama dosen pembimbingnya diklaim ini Anda hasil AI, padahal beliau sudah berusaha untuk tidak menggunakan AI, tapi masih kedetek bahwa itu hasil AI gitu katanya. Iya, Gitu ya, jadi pusing cina kata dia tuh. Saya sudah berusaha untuk merangkai kata-kata sendiri, tapi masih dianggap ini hasil AI gitu. Oke, baik. Ini misal saya buat artikel tentang pendidikan karakter ya. Lalu kita masukkan di Zero GPT. Masukin artikel tadi yang dibuat di ChatGPT di sini. Lalu dideteksi apakah itu buatan manusia atau AI. Ya, yang deteksi juga AI. Kata beliau kata Zero GPT itu 79% hasil AI GPT. Ya. Nah, kecuali setelah makanya harus pinter-pinter memparafrase ya. Memparafrase itu yang membahasakan ulang gitu. Membahasakan ulang, mengubah diksi-diksi tertentu gitu ya, supaya tidak terdeteksi dan itu memang harus ada course-nya, ada ilmunya dan itu kita pelajari. Mungkin di mata kuliah karya ilmiah harusnya itu ya. Dan nanti kalau pakai aplikasi, kebetulan saya tidak berlangganan ya, tidak berlangganan aplikasi Turnitin. Nanti begini, Bapak Ibu, sebelum artikelnya disubmit ke jurnal yang dituju, Bapak Ibu langganan Turnitin aja dulu, beli di Shopee, di toko Oren ya, toko bisa Oren toh ya? ternyata. Bisa. Nanti beli akun Bisa langganan, bahasanya. Masya Allah, jadi kling. Ya, jadi beli akun Turnitin yang bulanan, misal per bulan ada yang 1 bulan aja, ada yang 3 bulan, ada yang lifetime gitu. Yang 1 bulan mungkin sekitar 100 atau 100.000 atau 150.000. Ya itu dalam rangka untuk membantu Bapak Ibu mengecek artikel jurnal yang Bapak Ibu sudah tulis, nanti diminta tolong dicek oleh aplikasi Turnitin sebelum disubmit ke jurnal, supaya kita tahu, oh ternyata bagian ini terindikasi plagiat,
Nanti kan dia arahkan tuh, dikira Bapak Ibu mengambil di artikel ini, mengambil di website ini, mengambil di jurnalnya ini, itu ketahuan tuh, kelihatan yang merah-merah. Nah, nanti bagian-bagian yang merah-merah itu nanti yang terindikasi plagiat nanti di parafrase, dibahasakan ulang. Ya, misal ini pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik melalui pembinaan nilai-nilai moral dan etika. Kalau di parafrase gimana? Di antara tujuan pendidikan karakter adalah mengembangkan kepribadian peserta didik dengan cara pembinaan nilai-nilai moral dan etika. Kan bisa begitu dibahasakan tuh. Yang kurang lebih begitu memparafrase, membahasakan ulang. Dan itu bergantung kepada cita rasa dan pilihan diksi Bapak Ibu. Kalau hanya mengganti Pendid- bahasa, misalnya ya, adalah diganti dengan yaitu, itu bisa nggak Pak? Atau ya sama bisa, saja? bisa. Tapi tetap saja nanti yang setelahnya tetap ke deteksi gitu. Nah, Hmm, kalau hanya mengganti ialah lalu diganti adalah, ya yang tidak terdeteksi adalah, tapi yang lain itu tetap terdeteksi warna merah. iya, iya. Gitu ya. Pendidikan ini Berarti tidak gimana? berarti dengan kata lain nanti misalkan kalimat pasif jadi kalimat aktif atau kalimat aktif bisa jadi kalimat pasif gitu ya Pak cara mengotak-atiknya. Ya, ya, ya bisa seperti itu. Bisa. Ya. Mm, Agak bingung Maka juga sih Pak sebenarnya mengenai kan AI. yang penting memparafrase itu kan substansinya tetap sama, tapi diutarakan dengan bahasa berbeda kan begitu tuh. Mungkin dia ingin menyampaikan bahwa pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara pembinaan nilai-nilai moral dan etika. Ingin menyampaikan itu kan. Lalu kita bahasakan. Ya, ini lagi-lagi bagaimana olah rasa dan olah bahasa. Ya, itu. Bagaimana kita mengolah dan melatih, olah dan latih bahasa, cita rasa bahasa kita ya, karena kita banyak membaca, ya. Jadi terbiasa untuk mengutarakan, menarasikan sesuatu, gitu ya. Itu. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap, nilai, dan perilaku positif yang mencerminkan karakter, ya. Nah, misal di antara lokus atau fokus pendidikan karakter itu adalah kognitif, tetapi juga tidak menyampingkan aspek sikap, nilai, dan perilaku positif lainnya. Nah, kan bisa diutarakan begitu kan? Iya, iya. Ya intinya ChatGPT itu membantu Bapak Ibu untuk menemukan alurnya, Iya, iya, alur betul. paragrafnya. Iya. Tapi selebihnya Bapak Ibu yang menarasikan, gitu loh. Ya, pakai bahasa sendiri. Kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Pak. Baik, ini kita sudah mau berakhir ya. Hmm. Dan ini tidak cukup hanya satu meeting ini memang. Bener Orangnya Pak. Oke. Tapi dengan yang singkat ini mudah-mudahan bisa eh, apa mendobrak dan me- menstimulus Bapak Ibu untuk belajar lagi dan belajar lagi tentang nulis karya ilmiah, penelitian dan jurnal gitu ya. Ala kulihal dan sebelum akhir mari kita open kamera dan screenshot kehadiran. Silakan tolong dibantu yang pakai laptop mungkin nanti untuk screenshot dan di share di grup ya. Baik, Ya, Pak, saya saya. hitung 1 sampai 3. Wahid, Isnan, Selasa. Nanti yang pakai laptop tolong dibantu untuk screenshot juga. Berikutnya Wahid, Isnan, Selasa. Wahid, Isnan, Selasa. Oke.
akhirnya waktulah yang memisahkan kita, Masih Bapak Ibu. kurang, Pak. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat dan salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan dimudahkan segala sesuatunya, terutama studinya. Ya, tapi yang penting adalah sehat. Kalau tidak sehat, tidak bisa ngapa-ngapain, susah kan? Gitu. Tidak bisa nulis makalah, nggak bisa nulis jurnal, nggak bisa ngajar, ya, dan lain sebagainya. Dan kita akhiri dengan nakhtatim liqa'ana hadza bi qiraati hamdalah. Alhamdulillah. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Izin undur diri ya. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, Pak, monggo, Pak. Bu Isti ngantuk ngopi Bu, ngopi. Ini Oh, Parawi iya, di-upload di YouTube juga. Liur, liur. 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 Pak Ana, liur sana Pak Ana tuh. Pak Ana. Videonya dihentikan dulu, Pak. Bener kan liur, Recording dihentikan dulu, Pak. Saya Udah izin nggak turun pusing ya, dong, Bapak Ibu. mau mengerjakan UTS. UTS gasnya habis Bu, belum beli. Parawi, recordingnya di stop dulu. Oke, siap, tunggu sebentar.